Pada tahun 1879 di sebuah kota kecil bernama Rose Creek, sebuah kota yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa tambang emas yang sangat melimpah. Namun karena kekayaan sumber daya alamnya itulah, para warga justru hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan kesengsaraan. Kota itu dikuasai oleh seorang taipan tambang emas kaya raya yang kejam bernama Bartholomew Bogue. Ia memiliki ratusan pasukan bayaran yang siap membunuh siapapun yang menentang aturan dan keinginannya. Bahkan saking berkuasanya dia, sheriff kota dan seluruh deputinya merasa tak punya opsi lain selain menerima jatah bulanan dari sang penguasa. Mereka terpaksa harus tega menghukum dan mengintimidasi, bahkan membunuh warga kota jika ada yang berani melawan. Melalui ancaman, suap, dan kekerasan, Bogue memaksa warga menyerahkan tanah mereka untuk mengambil kendali penuh atas Rose Creek. Dan tentunya, semua itu karena tambang emasnya yang sangat melimpah. Suatu hari, warga Rose Creek yang sudah muak karena haknya telah direnggut paksa oleh sang penguasa di tanah mereka sendiri. Mereka pun berkumpul di gereja untuk membahas pilihan mereka tentang haruskah mereka menyerah kepada Bogue atau melawan meski nyawa adalah taruhannya. Di tengah perdebatan, sepasang suami istri bernama Emma Cullen dan suaminya Matthew menyatakan bahwa mereka memilih menolak menyerahkan tanah mereka. Dan dengan niat yang sangat baik, mereka mencoba mengajak seluruh warga untuk melakukan hal yang sama. Namun sebelum diskusi berlanjut, tiba-tiba pintu gereja terbuka dengan hentakan dan bantingan, di mana Bogue berjalan masuk dikawal oleh pria-pria bersenjata yang membuat suasana dalam gereja seketika berubah mencekam. This is the Lord's house. There's no place for guns. This is what you love, what you die for, and what your children and your children's children will work on, suffer for. Dengan sikap sombong, ia berdiri di tengah jemaat dan berkata bahwa tanah mereka tidak lebih dari debu tak berharga. Dan dengan sikap seolah bermurah hati, ia menawarkan harga $20 untuk setiap tanah warga. Dan tentunya, harga itu sangat jauh dari harga wajar pada masa itu. $20 for each parcel of dust, that is my offer. My land is worth 3 times that. Ketika warga menolak, Bogue memerintahkan anak buahnya untuk segera membakar gereja tersebut, di mana ia memberikan waktu 3 minggu kepada seluruh warga untuk menyerahkan tanah mereka. Jika tidak, mereka semua akan dibunuh. I return to Rose Creek 3 weeks. Those of you who accept my offer, whose signed deeds are on my desk when I return. Get off here! May your good Lord help you. What kind of man are you? Di saat Bogue hendak pergi, Matthew memberanikan diri bertanya mengapa Bogue bertindak seperti tiran. Kenapa mesti harus dilakukan secara paksa dan penuh dengan kekerasan? Karena seyogianya para wargalah yang berhak atas tanah mereka sendiri. Melihat hal itu, Emma sempat memberikan isyarat agar suaminya tidak melanjutkan ucapannya. Namun Matthew yang sudah sangat kesal tetap bersuara lantang tanpa memikirkan bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan fatal yang tentunya telah membangkitkan sisi kejam sang penguasa berhati iblis. What these people ever do to you? For what, Bogue? For land? For land? Kekacauan pun seketika pecah. Pasukan Bogue membantai warga secara brutal. Seorang prajurit suku Comanche bahkan dengan keji membunuh seorang wanita dengan lemparan tomahawk. Beberapa orang yang mencoba melawan ikut ditembak tanpa ampun. Setelah puas, Bogue menyuruh sheriff untuk membiarkan semua mayat tergeletak di sana berhari-hari sebagai peringatan agar warga berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk memberontak. Leave the bodies where they lie. Let them look at them a few days. Please, God.
Beberapa hari kemudian, seorang US Marshal terkenal bernama Sam Chisholm tiba di sebuah kota kecil Amador. Setibanya di sana, ia segera memasuki sebuah bar untuk mencari informasi keberadaan seorang buronan bernama Power Dan. Shot a bust head. Sorry, don't carry that kind, cowboy. In that case, I'll have a double. Looking for a man, big fella, about your size. What's his name? Name his mama gave him was Daniel Harrison, but sometimes he goes by the name of Powder Dan. Ain't heard of him. Now, like I said, he used different names. Ketika Sam bertanya pada bartender dengan menyebutkan nama Power Dan, tiba-tiba atmosfer ketegangan di dalam bar berubah mencekam. Pandangan mata sejumlah pria langsung tertuju pada Sam, dan beberapa dari mereka mulai mengambil ancang-ancang meraih gagang pistol. Come on, easy. I got a family, mister. You're better off without you. Terungkaplah bahwa Power Dan yaitu buronan yang dicari oleh Sam ternyata bartender itu sendiri. Saat Sam keluar dari bar, Sheriff kota langsung menodong Sam dengan senjata, karena tentu saja Sam dianggap telah membuat kekacauan di kotanya. Namun dengan tenang Sam menunjukkan surat tugas resmi yang membuktikan bahwa dia adalah penegak hukum sah yang memang ditugaskan di berbagai wilayah, menyampaikan tujuannya untuk memburu Power Dan yaitu buronan yang sudah lama dicari oleh pemerintah. Tepat saat Sam akan segera meninggalkan kota Amador, Emma dan sahabat mendiang suaminya bernama Teddy meminta Sam untuk membantu mereka memburu seorang penguasa yang telah menyengsarakan kota mereka. Mendengar permintaan itu, awalnya Sam menolak meskipun dijanjikan sejumlah uang. Namun begitu Emma menyebutkan nama sang penguasa tersebut adalah Bartholomew Bogue, entah kenapa Sam tiba-tiba berubah pikiran dan langsung menyetujui permintaan Emma itu. We're simple farmers, decent, hard-working people being driven from our homes. Men slaughtered in cold blood, women and children without food or essentials. All because some man named Bogue wants to mine our valley and take it from us. That man murdered my husband. Killed him dead in the middle of the street. Bartholomew Bogue. You know him? Heard the name? Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang musafir bernama Josh Faraday. Dia adalah seorang penjudi licik yang memiliki kecepatan tangan dalam menembak, dan karena keahliannya itulah ia memanfaatkan situasi untuk meraih kemenangan setiap kali ia bermain judi kartu. Namun saat ia keluar dari dalam bar setelah mengambil semua uang milik penjudi sebelumnya, Faraday tiba-tiba ditodong oleh dua pria dan kemudian menyeretnya ke sebuah tambang, di mana dua pria itu adalah korban Faraday yang merasa tertipu dalam permainan kartu beberapa hari sebelumnya. Ketika dua pria itu akan segera menghabisinya, tiba-tiba Faraday menawarkan sebuah trik sulap sebelum dieksekusi, dan dengan bodohnya kedua pria itu menuruti permintaannya tanpa menyadari bahwa mereka sedang ditipu untuk yang kedua kalinya. If you want to kill me, but I will not go in that mine. Easy. Gentlemen, allow me a moment to show you something quite miraculous. You just show us our money, Ferdy. 52 cards. Pick a card. Ain't playing no game. That was kind of good. Pretty good. You just killed my brother. Should I kill you? No. Please. Here. Please don't kill me. Keep your money, please. I didn't want to kill him. He shouldn't have touched my guns. Beranjak dari sana, Faraday kemudian menghampiri seorang pria parubaya yang berada di penangkaran kuda. Tujuannya datang ke sana untuk menebus kudanya yang semalam ia gadaikan. Sayangnya ia tidak punya cukup uang untuk mengambil kudanya kembali, sehingga sempat terjadi ketegangan dengan sang pemilik kandang, karena tentu saja pria parubaya itu menolak memberikan kuda itu secara gratis. Like to buy my horse back, though I am light of funds at the moment. Without your horse. Why'd you have to go and touch your gun for? We were in the middle of a gentleman's negotiation. Dan di tengah situasi tegang itulah Sam muncul dan menebus kuda itu untuk Faraday. Dengan satu syarat, Faraday harus mau ikut bersamanya untuk melakukan sebuah misi pekerjaan dengan bayaran yang setimpal.
Tanpa perlu banyak penjelasan, Faraday langsung saja menerima tawaran itu. Entah karena tertarik atau sekedar mencari sensasi, namun yang pastinya Faraday cukup kagum dengan aksi Sam di bar sebelumnya. Who's she? My name's Emma Cullen, and this is my associate Teddy Q. Is it difficult? Impossible. Whose execution do we seek? Bartholomew Bode. You want out? Feel free to leave. Just leave my horse, since I paid for it. Just speaking out loud. Setelah Sam dan Faraday sepakat bekerja sama, Sam segera mengirim Faraday dan Teddy menuju sebuah desa kecil, di mana tugas mereka adalah mencari seorang penembak jitu legendaris bernama Goodnight Robeso, yaitu mantan penembak jitu yang ditakuti dari selatan karena kemampuannya menembak dari jarak jauh dengan presisi yang mematikan. Good night, Robichaud. That's right. You're with me. Come on, let's go. Come on. Yeah. Sesampainya di desa tersebut, Faraday dan Teddy melihat kerumunan di tengah arena. Di sana sedang berlangsung adu kecepatan menembak dengan menargetkan objek sebuah gelas kaca. Billy Rocks. Arcade. Woo! Billy wins. What, you blind? Come on, Eddie. You're a liar. Oh, come on, Arcade. Hey, come on, we all saw me win now. Seorang pria Asia bertubuh langsing ternyata yang menjadi pemenangnya. Pria itu bernama Billy Rocks, sosok yang dikenal dingin, tak banyak bicara namun sangat ahli dalam melakukan lemparan pisau dengan kecepatan mematikan. Namun pria yang kalah menolak menerima kekalahannya dan menantang Billy untuk duel sungguhan, yang artinya objek bukan lagi botol kaca, melainkan taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Billy tentu saja menerima tantangan itu tanpa rasa takut, dan begitu juri melepaskan tembakan aba-aba, aksi memukau itu disaksikan oleh rekannya Goodnight Robeso, yaitu sosok yang dicari Faraday dan Teddy, di mana diketahui bahwa selama ini mereka berdua mencari nafkah dengan mengadu keberuntungan mereka di tengah arena tembak. Goodnight segera mengumpulkan uang taruhan dari para penonton, dan saat itulah Faraday dan Teddy menyampaikan bahwa Sam menginginkan bantuannya. Sam Chisholm sent us. Goodnight awalnya ragu, namun setelah terdiam sesaat, tanpa banyak bertanya, Goodnight langsung setuju bergabung dalam misi itu dan mengajak Billy untuk ikut serta. Sementara itu Sam dan Emma berhenti di sebuah desa dan memasuki sebuah gubuk. Di dalam sana mereka menemukan jasad seorang pria yang tak siapa pelakunya, namun yang pasti jasad itu sudah mulai membusuk. Di tengah ketakutan Emma yang syok melihat jasad tersebut, tiba-tiba muncullah seorang pria menodong mereka dengan sepucuk pistol. He was already dead. If that's why you're wondering. You Vasquez? What's this to you? If I'm going to tear up a warrant. You're a bounty hunter. Duly sworn warrant officer. Oh, you intend to get that reward? That depends. Pria itu adalah seorang buronan asal Meksiko bernama Vasquez, dan tentunya pria itulah alasan Sam datang ke sana. Diketahui bahwa Vasquez adalah seorang kriminal yang merampok para perampok, memiliki skill kecepatan menembak, membuatnya dengan mudah menghabisi korbannya dengan sangat mudah, sehingga karena hal itulah ia sampai saat ini menjadi buronan karena dianggap sangat berbahaya. Sejak saat itu pemerintah pun mengeluarkan sayembara, mengatakan siapapun yang dapat membawa kepala Vasquez akan dihadiahi uang sebesar $500. Got a business proposition for you. After our business is concluded, what then? There'll still be a lot of men after your hide. And that should give me comfort. Should. Tidak menyanyiakan tawaran tersebut yang jelas-jelas sangat menguntungkan baginya, Vasquez pun tersenyum senang dan menerima tawaran tersebut. Sesaat kemudian rombongan Faraday pada akhirnya tiba. Goodnight dengan penuh kehangatan menghampiri Sam, yang ternyata adalah dua sosok sahabat lama yang pernah berjuang bersama di medan perang. Billy Rocks, he's with me. Who's this? We work for her. Emma Cullen. Your hands are cold, Emma. Are you nervous? Good night's my name. Beberapa saat kemudian mereka semua memacu kuda masing-masing mengambil jalur menuju kota kecil Rose Creek, dan di tengah perjalanan mereka saling berkenalan satu sama lain, diiringi canda dan tawa agar perjalanan tidak kaku dan membosankan.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, tibalah mereka di sebuah gubuk untuk menemui seorang pria parubaya bernama Jack Horn, seorang pemburu legendaris yang memiliki keahlian melempar kapak dan ahli dalam melacak jejak sekecil apapun dengan hanya melihat bekas langkah, patahan ranting, dan mampu menyimpulkan arah persembunyian targetnya. Namun betapa kagetnya mereka saat tiba di sana, mereka justru bertemu dengan dua orang pria yang mengaku telah membunuh Jack Horn. Mendengar itu, Sam dan kawan-kawan tentu saja tidak percaya dengan bualan kedua pria itu. Dan benar saja, sebuah lemparan kapak tiba-tiba melesat dengan cepat, menancap tepat mengenai tubuh salah seorang pria. These two ungodly creatures broke a rock on my head, robbed me of my possessions. I trailed them for 2 days. Sesaat kemudian Sam pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke sana, di mana Sam mengajak Jack untuk bergabung bersama mereka memburu seorang taipan kaya raya angkuh dan sombong bernama Bartholomew Bogue. Namun begitu mendengar nama sosok Bogue, yang notabene adalah sosok penguasa kejam yang dikenal memiliki ratusan pasukan tentara bayaran, Jack hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata, menegaskan bahwa dia menolak untuk ikut bergabung seolah enggan terlibat masalah dengan penguasa yang kejam itu. Kecewa dengan penolakan Jack, Sam dan kawan-kawan akhirnya meninggalkan kediaman pria parubaya tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Untuk mempersingkat waktu, Sam memimpin mereka melintasi gurun pasir berbukit menuju Rose Creek. Namun Goodnight awalnya ragu menerima saran Sam karena menurut cerita yang beredar, gurun itu masih dihuni oleh suku Comanche, yaitu suku Indian yang masih menganut kanibalisme. Namun Sam dan beberapa anggota sedikit skeptis dengan cerita itu, sehingga mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan melewati wilayah tersebut, bahkan sempat beristirahat di bawah bukit sebelum melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Di keesokan paginya, Sam terbangun ketika samar-samar mendengar suara langkah kaki kuda dari kejauhan. Dengan terbangunnya Sam, Goodnight dan yang lainnya pun ikut terbangun, dan dengan panik mereka mengarahkan senjata ke segala penjuru arah. Tiba-tiba dari belakang muncul Jack Horn yang membuat mereka terlihat begitu sangat kaget. Tanpa bersuara, Jack mencoba memberikan isyarat, memberitahu mereka bahwa di depan sana mereka kedatangan seorang pemuda dari suku Comanche. Please tell me I'm hallucinating. Where there's one, there's more. Hold your fire. Hold your fire. Naman na. Anadoke. Vasquez. Where's your tribe? My path is different too. My path, our path, we go to fight wicked men. Diketahuilah bahwa pemuda tersebut bernama Red Harvest, seorang pemuda yang memisahkan diri dari sukunya demi mencari kebebasan tanpa bergantung pada sukunya sendiri. Dan begitu ia mengetahui bahwa tujuan Sam dan kelompoknya adalah untuk memburu seorang penguasa yang kejam, Harvest dengan niat yang tulus menawarkan diri untuk bergabung karena baginya membela kaum lemah adalah sebuah bentuk kehormatan bagi seorang pejuang pembela kebenaran. What did he say? Said he's with us. Dengan bergabungnya Harvest dan juga Jack Horn, mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan dan singkat cerita tibalah mereka di Rose Creek yang menjadi awal misi mereka. Dengan rencana yang sudah mereka sepakati, Sam dan Billy segera memasuki kota, sementara yang lainnya bersembunyi untuk mengawasi. Ketika Sam dan Billy melangkah semakin jauh masuki kota, warga Rose Creek akan merasakan firasat bahwa pertikaian akan segera terjadi. Dan saat itu juga mereka masuk ke rumah masing-masing, berusaha menjauh dari masalah begitu mereka tahu bahwa tak jauh dari sana, sheriff dan para deputi korup seruan Bogue telah menyadari kedatangan kedua pria asing itu. Afternoon, gentlemen. Town's got a ban on firearms. Check them in. Get them back on your way out. You don't mind giving up those guns, do you?
Now, I must tell you that I'm more than happy to cooperate. I can't say the same thing from my compadres behind you. Go on, horse. Di tengah baku tembak, Goodnight adalah satu-satunya dari kelompok mereka yang belum juga melepaskan tembakan. Gerak-geriknya justru memperlihatkan kecemasan dan ketakutan, hingga Faraday yang mengetahui hal itu memaksa Goodnight untuk segera melepaskan tembakannya ke arah musuh yang mencoba kabur. Namun Goodnight justru semakin panik. Billy, rekan Goodnight yang tentunya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, segera merebut pistol itu dan berpura-pura seolah senjata yang digunakan Goodnight mengalami trouble. Hal itu ia lakukan agar Faraday tidak curiga kalau sebenarnya Goodnight sedang mengalami trauma dengan masa lalunya. Di saat mereka saling menghitung berapa banyak nyawa yang sudah mereka habisi, saat itulah Sam melihat sheriff yang ternyata sedari tadi bersembunyi di bawah kolong rumah papan, dan Sam menyuruhnya untuk segera keluar dari sana. Alih-alih membunuhnya, Sam justru menyuruh sheriff tersebut untuk pergi, memanfaatkannya sebagai pemberi pesan kepada Boog bahwa Rose Creek ini telah diambil alih oleh Sam Chisholm. Take off that badge too. Now, you're gonna deliver a message to your boss. Mister, you already sent him a message. Only you're not gonna like his answer. He's just gonna send as many men as it takes to squash you flat. Found it. Wait. Sam Chisholm. Say it. Sam Chisholm. Yes, sir. Tak berapa lama setelah sheriff itu pergi, Emma dan Teddy pun muncul. Emma berteriak menyuruh seluruh warga untuk keluar. Dengan antusias, Emma mengumpulkan dan memberitahu mereka, mengatakan bahwa Sam dan teman-temannya datang ke Rose Creek untuk mengakhiri kekejaman Boog. Namun bukannya senang mendengar informasi tersebut, beberapa warga justru semakin ketakutan. Melihat Sam dan kawan-kawan hanya berjumlah 7 orang, tentu saja para warga tidak yakin mereka mampu mengimbangi Boog yang memiliki ratusan pasukan. Sebaliknya, kejadian ini justru membuat Boog semakin marah dan akan kembali membantai seluruh warga. There's no way in hell. Son of a bitch will come back with 200 men. But we are not killers. Namun meskipun demikian, ada beberapa warga yang mendukung dan optimis dengan kehadiran Sam dan kawan-kawan. Dengan adanya Sam bersama mereka, warga merasa ada secercah harapan untuk kembali merebut Rose Creek dari cengkeraman Boog. Sam kemudian memperingatkan seluruh warga, mengatakan bahwa Boog akan kembali datang ke Rose Creek dalam 7 hari ke depan. Ia menegaskan bahwa mulai esok hari, mereka harus segera menyusun rencana dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi serangan Boog. We'll get started in the morning, get a good night's rest. Maybe you'll last for a while. Di keesokan paginya, beberapa warga yang tidak ingin mengambil resiko memilih untuk segera meninggalkan Rose Creek. Sementara Emma bersama warga yang masih memiliki keyakinan memutuskan untuk tetap tinggal demi mempertahankan kota tercinta meskipun nyawa adalah taruhannya. Tidak ingin membuang-buang waktu, Sam dan kawan-kawan segera memulai pelatihan, mengajarkan para warga cara menggunakan senjata dan bertahan dalam pertempuran yang akan datang. Gun on your shoulder, right shoulder. Reload! Statistically speaking, they should have hit something. Is that what it is? Keep the target soft. Pull the trigger slow. Fire! That's simple. Hey, get back here! Get back! Melihat kemampuan warga yang mustahil bisa mahir menggunakan senjata hanya dalam 1 minggu, Sam dan kawan-kawan pun sadar bahwa mereka membutuhkan solusi lain untuk menyempurnakan strategi pertahanan, salah satunya membebaskan para pekerja tambang, dengan harapan para pekerja itu dapat dikerahkan sebagai tambahan pasukan.
He's coming from the cliff. This mine is now closed. You men are free to go. Or you can stay and fight. This will help. Mr. Chisholm, what's this? Reinforcements. What's that on the wagon? Dynamite. Dynamite? Where you gonna put that stuff? Your place. Di malam harinya masih di hari yang sama, sang sheriff yang beberapa waktu yang lalu dikirim oleh Sam pada akhirnya tiba di kediaman Bogg, sang penguasa laknat. Setibanya di dalam, ia segera melaporkan bahwa seluruh anak buahnya telah tewas, dan semua itu dilakukan oleh seorang pria bernama Sam Chisholm beserta keenam rekannya yang sama sekali bukan warga ataupun penghuni kota Rose Creek. It was happening so fast, Mr. Bogg, I couldn't. He said his name was Chisholm. Sam Chisholm. All men have a price. Isn't that right, Mr. Hart? Not this man. How many men you say? Seven men ride into my town dispatched with 22 of the best guns money can buy? Is that what you're telling me? They fought like 3 times that, Mr. Bogg. Surprise. Waktu pun terus berlalu, Sam dan ketujuh rekannya kembali mencari strategi lain untuk melawan ratusan pasukan Bogg yang diketahui sangat terlatih dan memiliki persenjataan canggih. Saat itu Jack memberikan saran agar mereka mempersempit pergerakan musuh dengan menjebaknya di tengah-tengah kota, lalu berencana membuat beberapa jebakan untuk melumpuhkan dan menekan jumlah musuh yang akan masuk ke kota. Namun di tengah pembahasan rencana itu, Goodnight terlihat gugup seolah menyembunyikan sesuatu. Yes, we force him down. Bo can't leave. How do we even know Bo's gonna show? You all right? 5 hari telah berlalu sebelum kedatangan Bogg dan pasukannya. Sam dan kawan-kawan bersama warga kota mulai melakukan persiapan dengan membuat jebakan. Bahkan anak-anak pun ikut andil dalam pembuatan kincir angin sebagai penanda di mana lokasi dinamit akan ditanam esok hari. What do you say, Sam? About 50 or 75 yards out? Here you go. Easy. Easy. Watch your head now, Teddy. Sementara itu Sam mengutus Harvest, yaitu pemuda suku Comanche, untuk pergi ke lembah yang nantinya akan dilewati Bogg dan pasukannya guna memastikan pergerakan musuh. Di malam harinya semua warga berkumpul untuk makan bersama, tak terkecuali Sam dan kawan-kawan. Di tengah suasana hangat itu, Goodnight yang mulai sedikit mabuk tiba-tiba berbisik kepada Billy, sebuah bisikan yang tanpa disadari mengungkap tragedi kelam yang pernah ia alami di masa lalu. Goodnight mengatakan bahwa setelah ia membunuh ratusan pasukan musuh di medan perang, wajah-wajah orang yang dia bunuh selalu muncul dalam pikirannya. Bayangan itu terus menghantuinya hingga menimbulkan rasa bersalah yang tak pernah hilang, sehingga sejak saat itulah ia bersumpah untuk tidak lagi menghilangkan nyawa siapapun. Dan terungkaplah fakta mengapa Goodnight terlihat gugup saat baku tembak beberapa waktu yang lalu. Di keesokan paginya, Harvest kembali ke Rose Creek dengan membawa kabar, mengatakan bahwa ia melihat Bogg dan ratusan pasukan tentaranya dari kejauhan, dan kemungkinan besok pagi mereka akan tiba di Rose Creek, yang artinya sehari lebih cepat dari perkiraan. Mengetahui hal itu, seluruh warga pun berkumpul di depan gereja untuk berdoa bersama. Mereka meminta pertolongan pada Tuhan agar diberikan kekuatan dan keberanian menghadapi Bogg dan pasukannya. Namun di balik keheningan malam, Goodnight diam-diam berniat pergi. Ia merasa tidak sanggup menghadapi perang esok hari. Mentalnya ciut, ia benar-benar sudah tak ingin lagi membunuh. Sayangnya rencananya itu diketahui oleh Sam. Sam mencoba membujuknya sehingga keduanya terlibat dalam percakapan yang cukup mendalam. Much death is over for both of us. What we lost in the fire, we'll find in the ashes. I need you. I've become everything I despise of. A faint-hearted coward. Mengetahui Goodnight bersikeras dan memilih untuk tetap pergi,
Sam pun merasa tak punya hak untuk mencegahnya, meskipun sebenarnya ia terlihat begitu sangat kecewa. Namun kelima rekannya telah membulatkan tekad untuk tetap ikut dalam misi. Mereka sudah menentukan pilihan untuk membantu warga Rose Creek meskipun nyawa adalah taruhannya. Anybody else want to leave? Now's the time. Don't want to hold no ill will towards you. I believe I'm gonna see this through. These people deserve their lives back. I have nowhere else to go, so I'm in. I knew tomorrow's going to be a dark day, but to be in the service of others with men that I respect, like you all, well, I shouldn't have to ask for more than that. Di keesokan paginya, hawa perang dan aroma darah mulai terasa. Lonceng kota berdentang keras, menandakan bahwa Bartholomew Bogue bersama pasukannya telah lagi akan segera tiba di perbatasan kota. Wanita dan anak-anak segera dievakuasi ke ruang bawah tanah gereja, sementara Sam bersama 6 rekannya terlihat telah menempati posisi masing-masing sesuai dengan rencana. Chisel? Seem all right. Mr. Denali? Hentakan kaki ratusan kuda terdengar menggema mendekat ke arah kota. Suara itu tentu saja membuat jantung seluruh warga berdegup dengan kencang. Beberapa di antaranya mulai terlihat gemetar ketakutan. Let's go. Billy dan Jack memimpin warga yang bersembunyi di dalam parit, di mana mereka bersiap melancarkan serangan kejutan. Dalam waktu singkat, hampir setengah pasukan Bogue berhasil dilumpuhkan. Namun meskipun demikian, jumlah pasukan Bogue tetap saja terlihat seolah tak ada habisnya. Go get the wagon. Still have men there, sir.
Di saat keadaan semakin genting, Goodnight tiba-tiba muncul entah datang dari mana. Ia memaksakan diri mengatasi rasa takutnya, melepaskan tembakan demi tembakan menewaskan beberapa pasukan musuh. Ia kemudian menghampiri rekan-rekannya dan berteriak, memperingatkan Sam kalau Bog sedang menyiapkan senapan mesin untuk menghancurkan pertahanan kota. Tak lama kemudian senapan mesin itu mulai dilepaskan. Rentetan peluru mematikan menembus dinding-dinding bangunan kayu tanpa ampun, hingga situasi berubah menjadi mimpi buruk yang sangat menakutkan. Ketika senapan mesin berhenti sejenak untuk mengisi ulang amunisi, Sam segera memerintahkan agar anak-anak dan wanita dikeluarkan dari ruang bawah tanah. Karena menurutnya tempat itu sudah tidak lagi aman, dan mereka pun diarahkan untuk melarikan diri menuju perbukitan menjauh dari kota. Sementara itu Billy dan Goodnight naik ke menara gereja. Di sana mereka berencana akan memberikan bantuan melalui tembakan jarak jauh. Di sisi lain, Jack Horn berhasil menyelamatkan Teddy yang terluka akibat tembakan senapan mesin. Namun saat lengah, Jack tak sempat mengelak ketika Denali, yaitu seorang Indian kejam salah satu anak buah kepercayaan Bog, tiba-tiba menyerangnya hingga Jack pun tewas. We are giants, put on this earth, rid of evil, and to keep all that is good. Kebrutalan Denali ternyata tak berhenti sampai di situ saja. Setelah menghabisi Jack, ia segera masuk ke dalam bar saat mengetahui Emma bersembunyi di dalam sana. Namun begitu ia akan segera melepaskan tembakannya. Tak lama kemudian, pasukan Bog kembali melepaskan tembakan senapan mesinnya. Tembakan demi tembakan meluluhlantakkan pertahanan kota. Situasi itu tentu saja membuat Sam dan yang lainnya mulai kehabisan akal. Amunisi mereka yang semakin menipis membuat mereka tak bisa berbuat banyak, sehingga saat itulah Faraday yang sudah terluka parah mengambil keputusan nekat. Ia meminta Sam untuk melindunginya, lalu menaiki kuda dan memacu kudanya ke arah senapan mesin tersebut. Saat Faraday dikejar oleh beberapa pasukan Bog, Goodnight dan Billy mencoba memberikan perlindungan dari atas menara. Namun sayangnya posisi mereka berhasil diketahui, dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas setelah timah panas menghujam tubuh mereka. Faraday mengetahui Billy dan Goodnight tewas tidak serta-merta membuat nyalinya ciut begitu saja. Ia tetap memacu kudanya semakin mendekat ke arah senapan mesin, namun tembakan kembali menghentakkan tubuhnya hingga membuatnya terjatuh. Go, boys. Dynamite. I always been lucky with one-eyed jacks. Ledakan itu kini hanya tinggal menyisakan Bog dan dua pengawalnya. Namun bukannya segera pergi dari sana, ia justru petantang petenteng masuk ke kota hanya untuk memastikan apakah Sam sudah benar-benar tewas. Namun saat mendekati sebuah toko, ia tiba-tiba mendengar suara teriakan dari dalam sana. Penasaran, ia pun memerintahkan kedua pengawalnya untuk memeriksa. Namun begitu mereka masuk ke dalam, siapa sangka inilah yang terjadi.
Betapa terkejutnya Bob saat melihat Sam keluar dari dalam toko. Meskipun rasa takut mulai menyelimuti, namun Bob berusaha tetap tenang, bersikap seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Saat dia bertanya pada Sam siapa dan mengapa Sam terlihat sangat berambisi membantu warga Rose Creek, dan saat itulah terungkap fakta yang sebenarnya. Fakta itu kan membawa kita ke dalam cerita Sam di masa lalu, lebih tepatnya 13 tahun yang lalu. Saat itu ada sebuah desa di Kansas yang penduduknya hidup dengan tenang dan damai. Salah satu warga desa itu adalah Sam dan keluarganya. Namun suatu ketika ketenangan desa itu berubah menjadi mimpi buruk saat Bob mengirim pasukannya untuk membantai seluruh warga desa. Pembantaian itu merenggut puluhan nyawa, termasuk salah satu korbannya adalah Sam dan keluarganya. Ibunya tewas digantung dan saudara-saudaranya juga dibunuh dengan cara yang sama mengerikannya. Mendengar cerita itu, Bob bukannya menyesal atau mengucapkan kata maaf. Ia justru menantang Sam untuk beradu kecepatan menembak sebagai penentu siapa yang layak mati di antara mereka berdua. No, pick it up. Dalam keadaan terluka parah, Bob merangkak masuk ke dalam gereja layaknya seekor anjing. Wajah garangnya tak lagi terlihat seperti di awal, seolah keangkuhannya luntur seketika. Begitu Bob mengetahui bahwa ia sedang berada di dalam gereja, ia berharap Sam memberikannya pengampunan, mengatasnamakan Tuhan yang selalu memberikan contoh dalam hal mengampuni umatnya. Seolah ia tak sadar bahwa ucapannya tak sesuai dengan perbuatan yang sudah ia lakukan. Please, I beg your pardon. I want you to pray with me. Ask for forgiveness. Pray. Pray for my mother that you've been raped. Go on, pray. You pray. Pray for my two sisters that you've been murdered. Did they strung up? Did they pray when you put the rope around my neck? Did they pray then? Yeah? I remember. You remember? Menolak untuk dipindahkan ke alam baka, Bob mencoba keberuntungannya dengan mengambil senjata yang tersembunyi di balik sepatunya. Namun begitu ia akan menembakkan pistolnya, setelah semua selesai, Sam berjalan pelan keluar dari gereja. Terlihat di luar sana ratusan mayat bergelimpangan, menandakan kehancuran akan segera berganti dengan kehidupan baru di kota Rose Creek. Namun dari ketujuh rekan Sam, kini hanya tinggal menyisakan Vasquez dan Red Harvest. Sementara Goodnight, Faraday, Billy, dan Jack kini telah gugur secara terhormat. Di saat Sam berencana akan memakamkan keempat rekannya yang gugur, pendeta mencegahnya, mengatakan bahwa dia yang akan memakamkan mereka. Bless you, Mr. Chisholm. Miss Emma? Thank you. Whatever they were in life, they fought for the ones who couldn't fight for themselves. And they died for them too. All to win something that didn't belong to them.